Ayo bahas bang, ayo bang, ditunggu pembahasannya bang. Bedah ngap. Oke, langsung aja kita bedah ya. Beberapa fakta yang tidak kalian ketahui dan yang perlu kalian ketahui tentang logo HUT RI ke-79. Sebelum kita bedah desain logo ini ya, fakta yang pertama yang harus kalian ketahui, desain logo HUT RI itu tidak didesain sembarangan oleh sembarang desainer. So, di Indonesia ada sebuah asosiasi desain grafis bernama ADGI yang bertanggung jawab dalam meluncurkan ataupun merancang desain logo HUT RI ini. Yang pada akhirnya nanti bakal dipilih ya, ditentukan mungkin oleh presiden atau kementerian terkait ya. Kira-kira logo siapa dari keanggotaan atau studio-studio desain yang tergabung di ADGI ini yang terpilih sebagai logo HUT RI ke-79. Jadi udah paham lah ya, kenapa nggak Rio Purba yang ngedesain? Kenapa nggak logo-logo desainer yang kalian kenal itu yang ngedesain logo HUT RI? Nggak sembarangan. Jadi begitu kira-kira mekanismenya. Dan aku tahu pasti kalian punya banyak sekali pertanyaan mengenai gimana sih masuk ADGI, gimana sih cara desain kita itu dilirik oleh atau bisa masuk sebagai submission di ADGI dan lain-lain sebagainya. Simpan pertanyaan kalian karena aku sedang berkomunikasi dengan pihak ADGI untuk bisa membuat sesi live session di channel Rio Purba coy. So ini tergantung antusiasme dari teman-teman penonton, teman-teman Rio Purba. Pokoknya kalian nyebut ADGI di kolom komentar. Makin banyak yang komen, makin bagus supaya ADGI itu mau datang, sudi datang ke rumah kita ini cuy ya. Ditunggu aja tanggal mainnya ya. Kalau bisa Mbak Ingrid, desainer logo HUT RI 79 tahun ini bisa datang juga nih live session di sini nanti ya. Next, fakta yang kedua yang perlu kalian tahu ya, desain logo HUT RI ini sebenarnya ada beberapa submission atau beberapa karya yang masuk, bukan logo ini doang ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, itu seperti quote on quote disayembarakan. Nah, jadi kita bakal coba membahas dan melihat preview desain logo HUT RI dari berbagai chapter ADGI di berbagai kota. Yang pertama ini karya Mas Steven Dian Mariko ya dari ADGI chapter Jakarta, teman-teman. Desainnya bagus, readability jelas ya, terlihat angka 79, tetapi mungkin ya yang aku lihat nih ya, style logo yang seperti ini itu sepertinya sudah sangat sering dipakai untuk logo HUT RI ya. Itu terlihat seperti di angka 68, 67, 72, 73, 78 juga ya. Jadi elemen di dalam angkanya tersebut ada elemen-elemen garis yang membentuk angkanya. Nah ini kayaknya udah sangat-sangat sering dibawain. Jadi ya belum ada something new di sini sebenarnya kalau aku lihat ya teman-teman. Tapi dari segi eksekusi dan filosofi dan juga elemen identitas desain lainnya, kalau ini dibedah atau dibuka di brand guideline-nya, sudah pasti ya, kita nggak perlu komentarin itu ya, pasti Mas Steven Dian dan tim itu punya kualitas. Secara quality kita nggak perlu komentari, pasti jelas bagus ya. Kemudian karya yang kedua dari Mas Ahmad Rifki. Halo Iki, ini dari ADGI chapter Bandung ya teman-teman. Ini kelihatan beda cuy, ini kelihatan beda ya, walaupun secara readability itu karena ujung 7 dan 9-nya itu menyambung, jadi agak susah, perlu detik kesekian itu untuk melihat bahwa ini adalah angka 79. Tapi mungkin ini dibuat on purpose ya, atau sengaja gitu ya, supaya membuat angka 79-nya itu unik ya. Karena kalau 79-nya itu dibuat biasa ya bakal kelihatan generik gitu ya. Jadi perlu sedikit treatment supaya 79-nya memang terlihat unik. Sayangnya ya di Instagram official ADGI itu tidak dicantumkan filosofi di balik karya-karya ini gitu. Jadi mereka hanya menunjukkan preview desain logonya itu seperti ini kira-kira. Berikutnya karya dari Mas Antoni Saputra dari ADGI chapter Jogja. Wah, ini ketua chapter Jogja ini Mas Aryo Pamungkas ya. Mudah-mudahan kita bisa ngundang Mas Aryo juga nih untuk nge-live di channel Rio Purba. Beberapa tahun lalu udah pernah sih, nanti mudah-mudahan 2024 ini pernah lagi gitu ya. Nah ini juga mungkin elemen garisnya itu yang membentuk angkanya itu treatmentnya sedikit ya nggak jauh berbeda dari yang pertama karya Mas Steven ya. Jadi ini juga stylenya aku melihat nih, menurut pendapat pribadiku juga sudah sangat sering beberapa kali digunakan di logo HUT RI yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sini aku melihat sedikit yang berbeda. Aku ngelihat kayak pohon pinang terus ada bendera tuh, angka 7-nya tuh kayak bendera yang di atas digantungkan di atas pohon pinang. Aku nggak tahu kenapa kok ngelihatnya seperti itu teman-teman. So ini bagus ya. Jadi bukan hanya angka 79-nya aja, tetapi ada makna lain di situ teman-teman. Berikutnya dari Mas Ahmad Khoir ya, ini dari ADGI chapter Malang. Wah, ini aku belum bisa melihat
artinya maksudnya makna selain 79-nya itu apa gitu ya. Tapi yang jelas yang namanya perwakilan dari ADGI setiap chapter itu nggak mungkin submit karya logo sembarangan ya teman-teman. Pasti angka 79 ini juga punya filosofi dan makna tersendiri. Nah yang terakhir ada karya Mas Rahmat Zulfikar. Ini perwakilan dari ADGI chapter Makassar yang baru aja dibentuk kayaknya 2024. So congratulations buat Mas Rahmat Zulfikar dan teman-teman di Makassar ya. Mudah-mudahan Medan menyusul untuk buat chapter Medan ya, ADGI chapter Medan. Tapi kayaknya Medan nggak butuh kayaknya nih. Ya tapi kalau boleh ADGI buat dong ya chapter di Medan ya enggak. Oke ini juga berbeda teman-teman. Kayak nggak pernah dibuat logo HUT RI seperti ini stylenya gitu ya. So kelihatan dari logo previewnya nih kayak ada gaya pegas gitu, kayak ditarik itu kayak ibarat karet lentur gitu ya. Terus fleksibel, aku nggak tahu filosofinya karena memang tidak dituliskan, tapi terlihat dari mata telanjang kayak mata seorang awam kayak ngelihatnya itu kayak gitu-gitu gitu ya. Dan akhirnya logo berikutnya itu adalah logo karya Mbak Ingrid Wenas dari ADGI chapter Surabaya yang jelas sih aku ngelihatnya ini jelas menang. Karena apa? Karena dia logo beda sendiri cuy, dan ini memang jadi apa ya, kayak hal yang baru aja di logo HUT RI. Kalau kita lihat bandingkan di logo HUT RI tahun-tahun sebelumnya, ini jelas beda cuy. Kayaknya nggak pernah style logo HUT RI itu di kayak gini-gini nih. Dan kalau dilihat dari preview desain logo lainnya, ini beda sendiri jelas ya. Kayak ini udah jadi satu benefit lah buat Mbak Ingrid dan tim ya, ketika mensubmit ya atau mengirim karya ini. Nah selanjutnya ini pasti yang kita tunggu-tunggu ya, membedah brand guideline. Kita akan lihat, tapi overall sih kayak brand guideline HUT RI itu udah punya mungkin SOP atau poin-poin standar ya. Jadi nggak jauh berbeda dari brand guideline logo HUT RI sebelumnya. Aku udah lihat beberapa ya. Cuman mungkin yang kita fokuskan itu di eksekusi dari elemen-elemen identitasnya nantinya, kayak super grafis, pattern, dan lain-lain. Nah, setiap tahun logo HUT RI itu punya tema besar dan sub-sub temanya. Nah, kita akan lihat yang pertama ini adalah otomatis ya, pasti Nusantara Baru Indonesia Maju. Karena setauku tahun ini tuh kayak upacara kemerdekaan itu akan dilakukan di IKN gitu ya, Ibu Kota Nusantara. Jadi pasti ini bakal masuk ke tema besar sih, jadi nggak heran gitu. Terus ini ada beberapa 3 hal poin penting ya di dalam tema besarnya, menyongsong Ibu Kota Baru, kemudian estafet kepemimpinan, dan Indonesia Emas 2045. So logo HUT RI setiap tahunnya itu harus bisa mewakili atau membawa tema besar ini di dalam visual atau looknya. Nah kalau kalian tuh desainer logo, sebelum ngedesain logo atau di tahap brainstorming atau ngeriset ya, itu kalian sering nulis beberapa keyword penting dalam desain logonya. Nah ini yang disebut karakter visual. Jadi karakter visual dari logo HUT RI ke-79 itu adalah luwes dan adaptif. Makanya bentuk desain logonya itu meliuk-liuk ya, luwes ya dan adaptif. Kemudian berkaitan di antara semua elemen yang kurva-kurva di dalam logo HUT RI ini itu dibuat saling berkaitan. Itu sebenarnya kelihatannya terputus, tapi sebenarnya semuanya ini menyatu. Kemudian yang ketiga, karakter visualnya adalah kokoh dan seimbang. Filosofinya bisa kita lihat sendiri. Yang pertama itu negara kepulauan, ya yang pertama, filosofi pertama. Kenapa? Mungkin kayak ada yang ngelihat, maksudnya apa nih negara kepulauan kok gini gitu ya. Jadi itu ibarat kayak Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan lain-lain itu ya. Itu kayak banyak pulau-pulau yang akhirnya jadi satu kesatuan di angka 79-nya. Nah, ini mewakili negara kepulauan. Kemudian lambang negara di ujung angka 7 itu menyerupai paruh Garuda ya. Ini justru jadi pembelajaran yang bagus, bukan hanya desain logo tapi juga buat klien-klien business owner yang melihat bahwa desain logo kalian itu seharusnya mensimplify ya karakter visualnya gitu ya. Jadi nggak harus kalau misalnya bisnis kalian tuh berjualan misalnya sate atau makanan bakso, nggak harus di situ ada tusuk sate dan baksonya, nggak harus gitu. Jadi kita hanya perlu membuat satu simbol yang simple gitu untuk mewakili banyak hal di dalam bisnis kalian. Termasuk contohnya di sini adalah lambang Garuda yang diambil itu bentuk paruhnya saja. Kemudian di angka 7-nya itu ada kayak menyerupai tanda panah gini ya, yang mungkin tidak secara gamblang di situ tergambarkan, tapi itu
dibuat hanya mewakili saja ya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada filosofi keberlanjutan, di mana elemen-elemen yang membentuk angka 7 dan 9 itu sebenarnya kalau disambungkan itu menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini ada filosofi ekonomi hijau, di mana bentuk dahan atau tangkai, kemudian di situ ada daun gitu ya, yang membentuk angka 9-nya. Dan elemen 7 dan elemen 9 ini kayak bentuk tangan yang merangkul gitu ya. Nah, ini mewakili konsep persatuan dan harapan. Kemudian di atas ya, elemen atas di angka 7 dan elemen bawah di angka 9 itu bentuk kayak elemen sama dengan gitu ya, yang sejajar gitu. Nah, ini mewakili konsep atau filosofi kesetaraan. Selebihnya seperti biasa ada konfigurasi logo. Di sini kalian lihat bentuk logonya di berbagai layout dan posisi ya. Mulai dari yang secara vertikal, horizontal, kemudian horizontal juga versi yang panjang, kemudian ada logo marknya saja seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada fotografi identitas ya, di mana kalian ketika menggunakan desain logo, siapapun kalian mau pedagang kaki lima sampai ke lembaga pemerintahan, kalau kalian menggunakan logo HUT RI ke-79 dan di belakangnya menggunakan background foto, nah kalian harus patuhi nih rambu-rambunya ya. Jadi desain logo itu nggak dilarang untuk meletakkan desain logo full color yang merah dan hitam tulisannya itu di atas foto secara langsung. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tidak boleh ya. Yang benar itu adalah penggunaannya seperti ini. Oke, jadi tidak menimpa atau overlay ya di atas objek utama di fotonya. Itu kayak lambang Garuda dan nada tangan. Jadi itu logonya itu harus diletakin di ujung atas ya, tidak menimpa objek utama di dalam foto. Atau kalau misalnya mau menimpa, itu kalau boleh fotonya itu tidak ada objek utama, oke, seperti yang logo yang di bawah ini. Kemudian kalau boleh warnanya itu flat datar ya teman-teman, sehingga logonya itu bisa tetap menonjol. Nah, ini mungkin salah satu agak ribet dibuat ya. Namanya itu adalah elemen grafis atau super grafis teman-teman. Nah, jadi aku penasaran sebenarnya super grafisnya ini bakal dibuat seperti apa kalau bentuk logonya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pembentukan dari super grafis atau elemen grafisnya itu diambil dari bentuk yang ada di alam Indonesia. Ya, ada bentuk pegunungan, kemudian alur atau jalur lautan gitu atau sungai, kemudian dari bentuk liuk-liuk bunga, dan juga di situ ada kayak pattern di bentuk kayu. Oke? Nah, jadi sesuai ya. Jadi ada gunung, sungai, bunga, dan pohon. Nah, ya, dan yang membentuk semua elemen grafis yang membentuk kayak benang merahnya, penghubungnya adalah di sini ada 4 pilar yang dinamis ya. Jadi dari semua super grafis ini dibentuk dari 4 garis ya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat arti dan maknanya. Buat yang pengen download nanti brand guideline-nya aku cantumin linknya di bawah. Nah, jadi sebagai desainer identitasnya, kita juga bakal menyediakan bentuk yang sudah jadi dari super grafis atau elemen grafisnya seperti ini ya. Jadi bukan berarti kita sediakan filosofinya, terus nanti siapapun pedagang kaki lima atau pegawai pemerintahan itu kita biarkan mereka merangkai-rangkai super grafisnya, enggak. Jadi kita sudah buatkan di sini konfigurasi ataupun template-nya. Jadi orang-orang siapapun itu bisa tinggal menggunakan. Contoh penggunaannya bisa teman-teman lihat di layar ini ya. Satu hal yang aku concern ya, yang pengen aku tanyain, seharusnya sepertinya ya, plat nomor itu kayaknya harus di blur ya. Ini kan di salah satu mockup, di salah satu halaman, itu platnya itu tidak di blur teman-teman. Itu hanya minor aja sih. Oke, ini kalau bagian implementasi desain, penggunaan desainnya itu selalu sesuatu yang fun untuk dilihat teman-teman ya. Nah, jadi super grafis ini untuk sebuah brand atau perusahaan atau lembaga yang besar itu sangat penting karena kita butuh sesuatu hal lain selain logo yang bisa mewakili brand tersebut ya. Nih, makanya kayak penggunaan super grafisnya aja ini udah bisa langsung mewakili bahwa ini adalah identitas dari HUT RI yang ke-79. Oke, selebihnya kalian bisa lihat aja. Ini bagus banget ya. Kalian bisa download aja, linknya aku cantumin di description box di bawah ya, teman-teman. Oke, kesimpulan. Aku suka, jujur pribadi aku suka banget dengan logo ke-79 ini ya, karena
Satu, dia berbeda, membawa suasana yang baru, dan pas banget momennya karena 2024 ini adalah transisi ya, jadi ke pemerintahan yang baru ya otomatis harus ada sesuatu minimal secara visual tuh yang terlihat berbeda lah gitu ya. Jadi belum pernah dibawakan di desain logo HUT yang tahun-tahun sebelumnya. Jelas ini membuat warna yang baru, makanya di postingan Instagram di Adgi aku berkomentar, wah rasanya beda nih. Oke, aku minta bantuan kalian, terakhir sebelum aku tutup, aku minta bantuan kalian untuk komen di bawah ya, sebanyak-banyaknya, Adgi datang dong di channel Rio Purba. Pokoknya kalian nyebutin Adgi, apapun itu gitu ya, pokoknya ya nada positif lah, supaya kita ngundang mereka mau datang di sini cuy, kita live bareng, kalian nanti bebas mau tanya seputar apapun kepada Adgi, tinggal kita sodorin aja pertanyaan-pertanyaannya cuy ya. Jadi kalau boleh, dalam waktu dekat kita nyelenggarain sesi live session tersebut dan kita bisa ngundang mereka. Kalau perlu Mbak Ingridnya bisa datang tuh. Jadi kalian tulis aja komentar kalian, keinginan kalian tuh kepada Adgi, silahkan tulis sebanyak-banyaknya supaya Adgi bisa baca bahwa kita betul-betul serius ngundang mereka cuy. Oke, aku tunggu komentar-komentar kalian. Kalau perlu sih kalian share ini video ini ke story kalian dan tag Adgi ya, Adgi.pusat. Adgi.pusat di Instagram. Itu aja teman-teman. Bagaimana menurut kalian kalau ada yang mau download pedoman visualnya, langsung aja klik link di bawah description box. Dan terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.